agar supaya sang bayi kita ini bisa sembuh dari penyakit. Ibu dan bapak pernah menghutang pada orang, diberikan pada bapak ibu kandung. Subhanallah. Terus di mana pengabdian kita sebagai anak kepada ibu? Kadang-kadang minta maaf ya Bu ya, minta maaf. Ibu kita ini kalau sudah mencapai usia di atas 50 tahun, nasibnya sama seperti kita di saat kecil. Di saat kecil kita nggak punya baju, matur sama ibu, Bu, tolong aku belikan baju karena mau hari raya. Di saat kita ndak punya uang, kita ngomong sama ibu, tolong Bu, aku minta uang untuk beli ini, beli itu. Dikasih. Bu, saya mau nikah, biayanya 50 juta. Sang ibu jawab, kamu punya uang nak? Ndak punya Bu. Sang ibu ini hutang-hutangkan untuk menikahkan anaknya, dan itu pun tidak perlu mengharap kembalian. Begitu juga dengan sang ibu yang sudah tua, itu minta diperhatikan Pak, sama seperti kita masih kecil. Ibu kita ngomong, nak, nduk, iki boyokku kok loro, boyokku kok sakit, pinggang sakit, dengkul sakit, kepala pada sakit. Kemudian sang anak mengatakan, ya udah Bu, pergi ke dokter saja. Maaf ya, ibumu itu lebih tahu. Kalau ibumu sakit itu pasti ke dokter, itu lebih tahu. Dia mengerti karena pengalaman mengasuh kamu. Yang dibutuhkan seorang ibu yang mengatakan, aduh nak, aku sakit, perutku sakit, kepalaku sakit. Yang dibutuhkan ibumu di saat sakit itu bukan bicaramu, tapi yang dibutuhkan adalah sentuhan tanganmu, seperti kau kecil di saat sakit disentuh oleh seorang ibu. Jadi di saat ibu kita sakit disentuh Bu, pegang, Allahu Akbar, ibu sabar ya Bu ya, saya doakan semoga ibu cepat sembuh. Dipegang dengan kelembutan dan kehalusan serta kemurnian cinta yang ada di dalam diri kita. Jangan asal dibicarakan ke dokter Bu, itu semua orang bisa. Sentuh, itu yang dibutuhkan oleh ibumu, sentuhan kasih dan sayang dari anaknya kandung sendiri. Kemudian di saat sang ibu kita, dia tidak punya uang, dia tidak punya duit. Maaf Pak, kalau kita kecil dulu nggak punya uang, kita minta sama ibu. Tapi di saat ibu kita sudah tidak bekerja, ibu kita sudah sakit-sakitan, kemudian ibu kita tidak punya uang, saya yakin ibu kita ini tidak akan minta uang kecuali terpaksa. Saya yakin. Tapi kadang-kadang apa yang kita perbuat? Sang ibu mengatakan, nak, anakku, ibu ini sakit-sakitan, ibu ini nggak punya uang,
Sampai terpaksa ibu kita meminta, "Nak, anakku, tolong aku kasih uang nak, walaupun sedikit." Subhanallah, itu suatu perkataan yang sangat terpaksa yang dilakukan oleh seorang ibu. Tapi kadang-kadang apa yang kita jawab? "Bu, maaf bu, aku sih kemarin punya uang, tapi sekarang sudah aku buat rumah." Kadang-kadang melihat sang ibu yang sedang menderita, kita bersilaturahim, bercerita dulu kita, "Aduh bu, hutang saya banyak. Aku sih sebenarnya mau ngasih ibu uang yang banyak, tapi hutangku saja belum lunas." Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dengan ringan dan seenaknya sendiri, beralasan kesana dan kemari, beralasan kesana dan kemari. Masya Allah, ini termasuk anak durhaka, termasuk anak durhaka. Subhanallah, astagfirullah. Apalagi ada seorang anak yang memisahkan, bertengkar sama ibunya karena warisan. Mendiamkan seorang ibu yang mulia karena warisan. Subhanallah. Sebentar. Selamat datang Bapak Bupati yang saya hormati. Silahkan masuk di Paseban. Anak macam apa ini? Ibunya masih hidup, bapaknya meninggal, meninggalkan satu petak sawah. Kemudian anaknya beramai-ramai merebut warisan, sampai terjadi suatu pertengkaran, sampai terjadi suatu perselisihan, bahkan sampai terjadi pemukulan terhadap sang ibu. Maaf Pak, Bu, kalau bapak dan ibu mengalami peristiwa itu, saya akan bilang mendingan gak usah sholat aja. Bapak dan ibu mesti banyak kiai di sini yang mengerti tentang cerita Alqamah, sahabat Rasul. Murka terhadap ibunya, itu pun hampir saja masuk neraka selama-lamanya. Untuk itu, mari kita satukan diri, berbakti, mengabdi kepada ibu kandung kita atau ibu kita yang telah merawat, mengasuh, memelihara, menyusui sampai kita besar, sampai kita bisa bertemu di sini. Itu adalah jasa para ibu kandung kita. Saya doakan semoga seluruh yang ada, yang hadir di sini, untuk bisa mengerti, seandainya hari ini saudara-saudara bapak dan ibu masih bertengkar dengan ibunya kandung yang masih hidup, maka saya harap nanti setelah pulang, cobalah untuk memberanikan diri minta maaf. Sungkeman. Seandainya nanti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang hadir di sini merasa tersentuh, ya Allah, aku punya harta banyak, tapi sudah lama aku tidak memperhatikan ibuku. Cobalah nanti datang, memberanikan diri untuk datang
dengan membawa sedekah seadanya dalam rangka membahagiakan ibu kita. Dan seandainya ibu kita sudah meninggal, dan di saat ibu kita ini masih hidup kita murka terhadap ibu, selalu menyakitkan hati sang ibu, dan kini ibu kita telah tiada, maka segeralah untuk berziarahi, kemudian menitipkan sebagian hartamu ke masjid, ke musola, ke pondok pesantren, yang amal pahalanya diberikan kepada sang ibu tercinta, ibu terkasih, dan ibu tersayang. Paham ya Pak ya? Ini menurut Ibnu Taimiyah sumber bencana global, salah satunya adalah jikalau anak sudah durhaka atau berani kepada ibu kandungnya. Hadirin yang berbahagia, para bapak, para ibu yang saya hormati, faktor bencana musibah yang kedua yaitu banyaknya tempat-tempat kolosal, tempat-tempat zikir, tempat-tempat mujahadah, tapi itu kosong, hanya sebagai powerful, hanya menunjukkan kekuatan. Di Taman Mini Indonesia Indah, pengajian umum dalam rangka begini-begini yang dihadiri sekian ribu manusia, hanya untuk menunjukkan kekuatan kolosal. Ini juga termasuk salah satu sumber bencana. Dari golongan ini menunjukkan kekuatannya, dari golongan ini menunjukkan kekuatannya dan kebesarannya. Kemudian setelah ngaji saling mencemooh, saling mencela, nih aku yang paling besar, dan lain sebagainya. Itu adalah sumber bencana musibah. Apalagi sekarang sudah terjadi di mana-mana. Banyak istighosah massal umum, banyak mujahadah umum, baik yang didirikan dari kelompok-kelompok masing-masing atau didirikan dalam global provinsi nasional. Tapi maafku, ternyata hanya sekilas info. Menghadiri suatu mujahadah dengan Kiai Haji Al-Ustadz Asy-Syaikh, dari rumah dia sudah bertengkar dengan ibunya, berangkat ngaji, pulang kadang tambah parah, tidak ada perubahan sama sekali. Karena apa? Fa'lamu, maka ketahuilah, karena kolosal pengajian kolosal ini tidak ada kelanjutan, hanya sebatas sekilas info. Untuk itu, dalam rangka kita ikut mendukung kejayaan negara Republik Indonesia ini dengan berbendera merah putih, kita dukung, jadilah kita nanti sebagai ahli zikir untuk menolong saudara-saudara kita yang ada jauh di sana, yang terkena musibah dan ujian, baik itu ujian secara umum maupun ujian secara pribadi. Untuk itu saya berharap dengan sangat pada kesempatan di dalam halal bihalal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk saya ajak beristighosah, mujahadah, salawat kubro dalam rangka melestarikan dan menyelamatkan dengan doa, dengan kekuatan salawat
yang telah bapak-bapak, ibu-ibu pegang yang ada di hadapan. Di antaranya banyak hikmah-hikmah. Karena mohon maaf, sholawat kubro ini menurut Romo Kiai Taifur Sumolango Kebumen sudah 400 tahun ini hampir punah. Jarang sekali orang yang membaca sholawat kubro ini, bahkan bisa dikatakan 1001. Padahal kalau kita lihat dalam Sahih Imam Nasai, di situ banyak keterangan. Ada satu keterangan, sholawat kubro ini adalah sholawat yang dibawa malaikat Jibril dari langit menuju bumi, diberikan hadiah oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maaf Pak, itu bukan sholawat buatan manusia, itu sholawat sama atau sholawat langit. Di dalam Asbabul Furud dikatakan, dikala Rasulullah Muhammad SAW sedang beristirahat, layah-layah, di situ tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdillah, wa inna insyaallah la minasyahidin, ya Muhammad ana Jibril. Artinya begini, diterjemahkan saja langsung ya Pak ya. Keselamatan bagimu wahai Muhammad, dan sesungguhnya aku adalah hamba-hamba yang menjadi saksi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah kau mau aku berikan hadiah yang istimewa? Malaikat Jibril, aku kasih hadiah kau Muhammad sangat istimewa. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW, ya Jibril, labbaika anni adrik ya Jibril. Mau Jibril, saya terima, mau Jibril, sampai engkau memberikan hadiah yang sangat istimewa. Apa itu Jibril? Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin, alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin was-siddiqin war-raki'in was-sajidin. Al-ayah ila akhirih. Malaikat Jibril mengatakan, mengucapkan salawat kubro itu dengan menangis. Menangis di hadapan Rasulullah, sampai beliau malaikat Jibril ini tersendat-sendat tangisnya dan membaca salawat itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW dengan tangan kanannya beliau memegang dada. Setelah malaikat Jibril mengatakan selesai dalam membaca salawat kubro, Rasulullah memegang dada. Kemudian Jibril bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memegang dada? Rasul bersabda, ya Jibril, aku melihat kau membaca salawat itu menangis. Di dalam hatiku aku teringat oleh ibuku, teringat oleh ibu kandungku. Siapa bu? Ibu Rasulullah? Ibunya Kanjeng Nabi itu siapa? Siti Aminah. Kemudian salawat kubro ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Abbas, dari sahabat Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di situ banyak ulama-ulama
yang mendefinisikan hikmah sholawat kubro, antara lain yang sudah tertulis di dalam buku atau di dalam fotokopi. Tolong nanti kalau di rumah dirawat yang baik. Hikmah sholawat kubro itu sudah tertentu. Akan tetapi sholawat kubro ini adalah satu sholawat karamah, sholawat yang sangat mulia. Ada satu peristiwa, orang menghadap saya barusan di bulan Rajab kemarin, padahal sholawat kubro ini sudah kita ijazahkan 3 tahun yang lalu. Selama 3 tahun dia mengamalkan sholawat itu setiap malam 17 kali. Setiap malam 17 kali membaca sholawat kubro lengkap sampai 3 tahun. 3 tahun kurang sedikit. Jadi ceritanya begini, awal mulanya orang ini miskin, bahkan sangat miskin. Beli beras nggak bisa, beli aking nggak bisa. Bahkan bisa dikatakan orang ini orang termiskin di satu desa atau satu kampung. Tak henti-hentinya dia membaca sholawat ini, tidak pernah putus asa, terus dibaca dengan berkeyakinan suatu saat Allah pasti akan berubah nasib. 17 kali. Akhirnya orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun di saat siang hari, kerja bercangkul milik orang, jadi buruh. Di saat siang kayak begini dia istirahat, tertidur. Ketemu Kanjeng Nabi, kemudian didampingi dengan sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat perang Badar. Seluruhnya di belakang Nabi. Sampai kemudian orang ini tidak sadar sampai sore karena nggak bisa bangun dari tidurnya. Itu mimpi yang pertama. Seminggu kemudian orang ini bermimpi lagi, tapi di rumah. Di situ bertemu dengan Rasulullah. Rasul kemudian berkata, ya fulan, kayak orang ini dibangunkan. Cobalah kau pergi ke pasar. Padahal itu subuh. Segeralah sholat subuh, kemudian pergilah ke pasar. Tuan siapa? Senyum ini orang yang bermimpi tanya, Tuan siapa? Rasulullah senyum. Nah, kemudian orang ini segera bangun, kemudian sholat subuh dan segera ke pasar. Tak tahunya di jalan dia dikasih orang itu sayur kangkung. Kangkung tahu Pak? Sayur kangkung tahu? Dibawalah ini kangkung, sayur kangkung di pasar. Sebelum masuk pasar, kangkung ini sudah dibeli orang. Dibeli orang cantik lagi. Ini laki-laki ini yang bawa kangkung. Ditawar, Bapak harganya berapa Pak? Ya sudah, semau ibu aja lah. Semau ibu mau dibeli berapa? Ya udah Pak, ini saya hanya ada uang sedikit, tolong aku kasihkan Bapak, nanti dibuka di rumah ya Pak ya. Uang diterima, kemudian dibuka di rumah. Berapa itu yang terjadi? 1 tas penuh, hampir kurang lebih 70 juta. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Dia terus tidak senang, terus dia senang bahagia? Enggak.
Di dalam hatinya orang ini bertanya, ya Allah, apa ini dari fadilah sholawat kubro, atau ini dari kemurkaan saya, atau ini, atau ini, atau ini. Uang itu tidak dimanfaatkan sama sekali, hanya disimpan di bawah kasur. Seandainya bapak dan ibu punya uang 70 juta, kira-kira untuk beli apa, Bu? Anganannya sudah macam-macam. Untuk beli mobil kurang, untuk beli motor terlalu kecil. Paling-paling saya cuma bisa menebak, paling-paling untuk bayar hutang. Loh, kok pada tersenyum, ada apa? Keliru? Saya hanya bisa menebak. Seumpama ibu ini punya uang, bapak ini punya uang 70 juta, saya bisa menebak paling-paling untuk bayar hutang. Kok senyum? Keliru lagi. Tapi Kiai yakin, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yakin, saya yakin tidak punya hutang. Benar atau salah? Coba dijawab yang tegas, tidak usah malu-malu. Kita akan mujahadah sholawat kubro yang jujur. Saya yakin, Kiai yakin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini tidak punya hutang. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Yang betul gimana? Punya hutang? Walah, Bu. Kerja dari muda sampai tua kayak masih punya hutang terus. Ya, saya juga tersinggung. Karena saya juga sama. Akhirnya uang yang 70 juta ini disimpan. Kemudian orang ini malah berhutang kepada orang untuk dibelikan kangkung, dibawa ke pasar. Laku lagi. Begitu seterusnya. Sampai alhamdulillah kemarin Rojab itu menghadap, sudah naik haji. Jualan kangkungnya berkembang. Itulah rezeki dari Allah. Kemudian saya tanya, setelah dia datang, saya tanya, Pak, rahasianya apa? Maaf Kiai, dulu saya pernah menghadap Kiai. Dulu saya pernah diperintah sama Kiai untuk membaca sholawat kubro. Alhamdulillah sampai sekarang masih saya jalankan. Saya bilang, Bapak enggak bosan? Enggak ya. Saya baca sholawat kubro itu dengan ikhlas, tidak mengharap apapun. Lah mungkin di antara bapak dan ibu yang ada di sini sebagian kecil itu sudah mengamalkan sholawat kubro. Akan tetapi sampai sekarang juga belum sukses. Iya toh Pak? Ini ada satu hadis dari sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang banyak dosa, orang yang banyak melakukan